Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Halo Satpam. Tetap semangat untuk Satpam seluruh Indonesia. Salam satu jiwa untuk Satpam seluruh Indonesia. Selamat datang di channel saya, di channel Halo Satpam. Apa kabar semuanya? Semoga yang datang di channel saya hari ini, Satpam dimanapun berada bertugas, ataupun rekan siapapun yang melihat channel saya yang baru mau mendaftar Satpam, semoga diberi kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan yang lebih penting adalah diberi kesehatan sehingga bisa berkarya dengan maksimal, dengan baik, dan lain sebagainya yang baik-baik tentunya ya. Bisa memberikan sesuatu yang indah untuk keluarga hari ini ya. Semoga semuanya bisa diberikan yang terbaik untuk kita hari ini. Amin ya, amin. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas atau melanjutkan yang kita bicarakan kemarin, yaitu tentang Turjawali Satpam ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengaturan atau Turjawali, pengaturan ya, secara umum kemarin kita sudah bahas, yaitu pengaturan itu, bahwa pengaturan itu pemahamannya adalah bahwa seorang petugas keamanan itu harus mampu menegakkan aturan, menegakkan tata tertib di lingkungan kerjanya. Nah, itu pengaturan ya, pengaturan secara umum. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama memahami, membicarakan ya, bagian dari pengaturan itu. Nah, jadi kemarin mungkin ada rekan-rekan juga yang memahami bahwa pengaturan itu mengatur lalu lintas komandan, mengatur motor, mengatur mobil dan lain sebagainya. Nah, itu memang bagian dari pengaturan ya. Jadi secara umum pengaturan itu tadi ya, kita sebagai seorang petugas harus mampu mengatur atau menegakkan aturan di lokasi lingkungan kerja kita, mengukuhkan, memastikan bahwa aturan itu berjalan dengan baik. Nah, itu maksudnya. Nah, yang akan kita bahas ini adalah bagian dari kemampuan ya, bagian dari kemampuan seorang petugas keamanan, yaitu pengaturan lalu lintas. Jadi untuk rekan-rekan pahami ya, dimanapun rekan Satpam berada, ada 5 kemampuan dasar seorang petugas keamanan yang harus kita miliki, yang harus kita tahu, harus kita pahami, dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau Anda bisa menguasai 5 kemampuan ini, saya yakin Anda bisa menjadi Satpam yang handal. Apa itu? Satunya, Anda bisa PBB dengan bagus, sikapmu pasti akan bagus. Yang kedua, Anda bisa senam tongkat. Nah, itu kemampuan dasar ya. Yang berikutnya, Anda bisa borgol, senam borgol. Yang keempat, Anda bisa bela diri. Yang kelima, Anda bisa gatur lalin atau pengaturan lalu lintas yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, kalau Anda menguasai 5 kemampuan dasar ini, dan Anda memang harus bisa ya, Anda harus tahu, harus paham, dan bisa melaksanakan 5 kemampuan ini dengan baik. Nah, ini kemampuanmu selagi Anda memakai baju Satpam. Jelas? Kita akan lihat dulu videonya tentang gatur lalin. Oke, silahkan lihat. Menghentikan arus dari arah tertentu,
Menghentikan arus dari arah depan. Menghentikan arus dari arah belakang. Menghentikan arus dari arah depan dan belakang. Sekarang yang tiupannya 2 kali. Menjalankan arus dari arah kanan. Menjalankan arus dari arah kiri. Menjalankan arus dari arah kanan dan kiri. Pandangannya berganti. Oke. Yang tiupannya 3 kali. Mempercepat arus dari arah kanan. Pandangannya ke arah kanan. Melihat ke arah jauh sana. Mempercepat arus dari arah kiri. 3 kali. Memperlambat arus dari arah depan. 3 kali. 3 kali. Memperlambat arus dari arah belakang. 3 kali. Rasanya udah 3 kali. Perasaannya. Oke, barusan Anda sudah melihat tentang gator lalin. Jadi ada 12 gerakan dasar pengaturan lalu lintas. Ya, kita akan sama-sama membahas. Ya. Namun demikian, yang perlu saya tekankan, saya sampaikan pada anggota bahwa kepada seluruh rekan-rekan, yang faktor yang utama sebelum Anda melaksanakan pengaturan lalu lintas, ya, bila mana Anda ingin melaksanakan pengaturan lalu lintas, pastikan bahwa posisi Anda dalam keadaan posisi yang aman. Ya, jangan sampai Anda saking ingin memastikan mengatur lalu lintas, malah posisi Anda sendiri yang tidak aman sehingga diserempet sama kendaraan. Jadi pastikan posisimu entah apa di tengah, di garis yang putih di jalan itu, atau di pinggir, yang jelas Anda bisa memantau ke segala penjuru yang ingin kamu atur tentunya, ya. Itu ya, pastikan bahwa posisi Anda dalam keadaan di posisi yang aman. Itu yang utama ya, sebelum Anda melaksanakan pengaturan lalu lintas. Oke, kita lihat dulu yang video yang gerakan pertama. Ikan arus dari segala arah. Oke. Ya. Gerakan pertama, menghentikan arus dari segala arah. Ya, menghentikan arus dari segala arah. Nah, itu ya. Tangannya ke atas, membuka seperti ini. Tiupannya sekali, trit panjang ya. Perit panjang maksudnya supaya segala arah semua itu bisa mendengar ya, supaya semuanya bisa mendengar tiupan kita segala arah ya, semuanya. Nah, seperti itu ya, fleksibel segala arah ya. Jadi saya ulangi, tiupan peluit dari gator lalin ini ada 3, yaitu sekali panjang, 2 kali prit, kemudian 3 kali prit. Nah, 3 kali ya, nanti kita akan bahas sambil berjalan. Gerakan yang kedua yaitu menghentikan. Nah, barusan Anda sudah lihat, yaitu menghentikan arus dari arah tertentu ya, menghentikan arus dari arah tertentu. Tiupannya panjang sekali, prit. Nah, tertentu ini bisa ke sana, bisa ke sana, dan lain sebagainya, fleksibel. Jadi bukan harus ke depan saja ya, fleksibel sesuai dengan keadaan saat itu, saat Anda bertugas. Oke, jelas. Gerakan yang ketiga ya, lihat, menghentikan. Oke, barusan Anda sudah melihat gerakan ketiga, menghentikan arus dari arah depan. Arah depan berarti dari arah sana, pandangan kita ke depan. Tiupannya prit sekali panjang dan bertenaga ya, prit. Nah, arah depan, pandangannya ke arah depan karena kendaraan dari arah depan. Kemudian gerakan yang keempat,
menghentikan arus dari arah belakang. Nah, pandangannya pun tentunya melirik ke arah belakang. Tiupannya peluit sekali, panjang dan bertenaga. Prit, seperti itu. Gerakan yang kelima, nah, yaitu menghentikan arus dari arah depan dan belakang, ya, depan dan belakang, ya. Anda sudah melihat videonya tadi, gerakannya seperti itu. Tiupannya peluit juga sekali, bertenaga dan panjang. Gerakan keenam, lihat video. Oke, menjalannya. Ya, menjalankan arus dari arah kanan. Nah, teorinya tangan lurus, ya, seperti ini, dibawa ke, nah, sini, seperti saya ini. Tiupan peluitnya 2 kali, prit 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 prit, ya, bertenaga juga, prit 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 prit. Oke, gerakan yang ke-7. Oke, yaitu menjalankan arus dari arah kiri. Nah, 90 derajat tangan kita ke kiri, seperti ini, pandangan kita ke arah kiri sana, ya. Tiupannya juga sama, prit 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 2 kali. Gerakan yang ke-8, itu menjalankan arus dari arah kanan dan kiri. Lihat videonya. Oke, nah, harusnya sudah melihat. Jadi tangannya bergantian, ya, tangannya bergantian, pandangannya pun juga bergantian, kanan kiri kanan kiri. Tiupannya juga 2 kali 2 kali. Paham? Yang ke-8. Kemudian yang ke-9, yaitu mempercepat arus dari arah kanan, ya. Lihat videonya. Oke, sudah lihat videonya, ya. Teorinya tangan 45 derajat ke bawah, dibawa ke dada. Nah, pandangan kita ke arah kanan sana. Nah, tiupannya 3 kali, prit 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 prit, seperti videonya tadi. Oke, ya, teorinya 45 derajat ke bawah, dibawa ke dada. Nah, itu gerakan yang ke-10, mempercepat arus dari arah kiri, ya, kiri, kanan ke kiri tadi, ya. Arah kiri, ya, pandangan kita ke kiri sama, lihat videonya. Oke, sudah melihat video, ya. Teorinya tangan kita ke bawah 45 derajat, dibawa ke dada. Nah, tiupan peluitnya 3 kali, prit 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 prit. Nah, seperti ini, pandangan kita ke arah kiri. Oke, jelas. Gerakan yang ke 11, ya, 11 yaitu memperlambat arus dari arah depan. Lihat videonya. Oke, sudah melihat. Teorinya tangan kanan lurus 90 derajat, dibawa ke bawah 45 derajat. Nah, seperti videonya tadi. Tiupannya 3 kali, ya. Prit 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 3 kali. Oke, jelas. Gerakan yang ke-12. Lihat videonya. Oke, terima kasih. Ya, Anda udah lihat videonya. Teorinya sama. Tangan 90 derajat lurus, ya, mengulangi memperlambat arus dari arah belakang, ya. Pandangannya tentunya mengarah ke belakang supaya tangan kita tidak terserempet kendaraan, ya. Jadi kita harus melirik ke arah belakang, ya, memperlambat arus dari arah belakang. 90 derajat lurus, dibawa ke bawah 45 derajat, ya. Tiupannya 3 kali, prit 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 prit. Jelas tentang gatul lalin, ya. Jadi ada 12
gerakan pengaturan lalu lintas ya. Ada 12 gerakan gatur lalin yang setiap anggota satuan pengamanan harus mampu ya melaksanakan dengan baik, apalagi kalau dia seorang PKD atau mungkin dinasnya di luar ya, jadi harus bisa untuk mempraktekkan daripada gerakan pengaturan lalu lintas itu ya. Saya ulangi, ada 12 gerakan pengaturan lalu lintas. Nah, itu adalah termasuk kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang petugas keamanan. Oke, jelas? Saya ulangi, jadi ada 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang petugas keamanan, yaitu PBB, bela diri, borgol, tongkat, dan pengaturan lalu lintas ya. Kemudian pengaturan lalu lintas ini bukan murni ciptaan saya atau trainer ya, tetapi ini memang sama ya, referensinya dari kepolisian ya. Bisa Anda mungkin lihat di channel-channel lain mungkin, kalau mungkin berbeda ya, tetapi pada dasarnya gerakan dasarnya adalah sama ya, karena Satpam itu adalah mitra polisi, pembinaan daripada Kepolisian Republik Indonesia. Jadi semua ilmunya itu dari kepolisian, termasuk gatur lalin ini sumbernya ya dari kepolisian. Jadi Anda tidak usah mungkin khawatir atau was-was yang saya sampaikan ini menyimpang dari mungkin sumbernya ya. Sama, semuanya sama. Saya referensi saya dari kepolisian ya. Jadi yang saya tularkan, yang saya sampaikan ini referensi saya juga melihat dari referensi dari kepolisian. Jadi Anda tidak usah khawatir ya. Mungkin demikian yang saya sampaikan tentang tur Jawali, tentang pengaturan lalu lintas ya, lebih khusus lagi tentang gatur lalin. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah ilmu dan wawasan untuk rekan-rekan semuanya Satpam seluruh Indonesia dimanapun berada, baik yang sudah jadi Satpam atau yang baru mau mendaftar ya, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan. Oke, kalau bermanfaat jangan lupa subscribe dan like ke channel saya, ikuti atau lihat ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu tentang Satpam yang lainnya ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam satu jiwa untuk Satpam seluruh Indonesia.